Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Ketua Dharma Wanita Jawa Barat beserta jajarannya, dan Ibu Ketua Dharma Wanita Wilayah 1 beserta jajarannya, serta ibu-ibu yang hadir baik secara luring maupun daring. Pada kesempatan kali ini izinkan saya melengkapi apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Dr. Elis Endang tentang gizi, kemudian Ibu Dr. Ibu Hajah Elis Nurhayati dari segi agamanya. Izinkan saya untuk melengkapi dari segi kesehatannya. Mungkin ada beberapa nanti yang duplikasi atau departemennya nanti kita akan lewatin saja. Pada saat kita berpuasa, mungkin kita perlu mempengaruhi. Next, Mbak Nova. Pada saat berpuasa, kita mungkin perlu mengetahui dulu apa sih sebetulnya yang terjadi di dalam tubuh kita itu. Ada beberapa proses yang terjadi di dalam tubuh kita pada saat berpuasa sebetulnya, Ibu-ibu. Yang pertama adalah niat. Kemudian yang kedua adalah persiapan. Ini pada saat sahur hingga waktu zuhur. Kemudian fase pembersihan itu pada saat fase zuhur hingga maghrib, dan ada fase istirahat pada saat maghrib hingga sahur. Nah, di sini jika kita pelajari lebih lanjut, sebetulnya niat itu ada mindsetnya di dalam otak kita. Next, Mbak Nova. Next. Di sini otak kita lah yang akan menggerakkan semua organ tubuh kita, termasuk mengatur juga emosi dan perencanaan kita. Dalam hal ini adalah di daerah area 11 yang di warna merah itu, Ibu ya, angkanya merah, itu adalah area Broca atau area 11, atau ada lagi yang bilang area hipotalamus. Di sini niat akan dikelola di daerah 11 ini, sehingga akan untuk memberikan pertimbangan yang mengarahkan dengan sadar untuk melakukan sesuatu atau tidak. Jadi kita akan menentukan kita akan melakukan itu atau tidak, pertimbangannya adalah di area ini. Next. Nah, semua yang kita terima itu masukan-masukan itu ditangkap oleh indera kita, baik melalui telinga, mata maupun hidung, yang kemudian akan masuk ke memori. Setelah masuk ke memori, kemudian dia akan masuk ke dalam area 11 tadi untuk dikukuhkan. Nah, niat yang kukuh ini akan memudahkan puasa dengan mewajibkan di yang area 11 tadi, area Broca tadi, untuk mengirimkan sinyal larangan untuk menikmati yang dihalalkan pada semua indera. Contohnya rasa lapar, dahaga, dan birahi akan dinafikan di tingkat masukan saja. Dia tidak akan dikirim sampai ke area 11 ini, sehingga tidak akan muncul rasa lapar dan haus yang menuntut untuk kita melakukan minum atau makan dan yang lainnya. Nah, ini ada bedanya orang. Next, Mbak Nova. Kenapa kalau orang telat makan itu lapar, kemudian sakit di lambung dan ususnya? Karena pada saat kita telat makan itu rasa lapar akan ditangkap oleh otak tadi yang di area 11 tadi, sehingga memerintahkan organ pencernaan kita bersiap-siap untuk mencerna makanan. Liur, lambung, hati, usus beramai-ramai semua akan mengeluarkan enzim dan beraktivitas, sehingga jika tidak ada makanan masuk, maka lambung dan usus akan terasa sakit. Karena enzim sudah siap menerima, tapi makanan yang diolah tidak ada. Sementara pada saat puasa dengan niat kita yang kuat, maka daerah hipotalamus tadi, area 11 tadi, tidak memerintahkan organ pencernaan untuk mengeluarkan enzim-enzim, sehingga organ tidak akan mengolah makanan yang masuk. Sehingga lapar iya, tapi tidak sakit di lambung atau usus. Maka banyak beberapa orang yang tadinya mempunyai sakit mah atau lambung, pada saat puasa kenapa malah jadi sembuh. Nah, disinilah rahasianya, karena di niat kita yang kuat, semua akan diolah oleh otak kita. Nah, niat ini sebenarnya akan efektif pada saat sholat tarawih pertama, Bu, ya, di awal Ramadan. Tapi ini sudah masuk minggu kedua juga tidak apa-apa, setiap hari kita lakukan niat untuk menyegarkan kembali otak kita. Nah, kemudian kita masuk ke tahap kedua, yaitu tahap persiapan. Next, Mbak Nova. Nah, di sini tadi setelah disampaikan juga baik oleh Ibu Elis Endang maupun oleh Ibu Elis Nurhayati bahwa sahur itu berkah.
Jangan sampai meninggalkannya walaupun hanya minum seteguk air. Ini menurut hadis riwayat Ahmad. Nah, di sini manfaat sahur ada untuk mencukupi kebutuhan energi dari tahap pertama, dari subuh sampai ke zuhur. Makanan yang mengandung serat akan bertahan selama 8 jam. Makanya tadi Ibu Elis Endang menganjurkan untuk banyak mengkonsumsi makanan yang berserat, baik dari buah-buahan maupun sayuran. Sedangkan makanan yang tidak berserat seperti karbohidrat, dia hanya bertahan selama 3-4 jam. Nah, jika kita tidak sahur, maka energi pada waktu puasa itu diambil dari energi makan malam. Sedangkan jika tidak diakhirkan, misalnya sahurnya lebih awal sekitar jam 3 atau jam 2, maka akan lebih cepat juga energi itu habis. Makanya lebih cepat kita lemas, karena waktu pembersihannya jadi lebih cepat. Kemudian kita masuk ke tahap ketiga, itu tahap pembersihan. Tahap ini dimulai pada saat tubuh kita kekurangan energi. Di sini dari hadis riwayat Bukhari juga disampaikan bahwa demi jiwaku yang di dalam kekuasaannya, bau mulut yang sedang berpuasa lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada bau kasturi. Betul nggak Ibu-ibu? Wangi sekali kita ya. Nah, dari sini kita ketahui bahwa ilmu itu akhirnya bisa mengungkap bahwa bau yang dikeluarkan pada saat kita berpuasa itu disebabkan oleh metabolisme atau pembakaran berbagai zat pada saat proses pembersihan ini, atau istilah medisnya autolisis atau autofagi. Di sini program akan untuk mendapatkan energi dan nutrisi itu berasal dari tubuh kita sendiri melalui pembakaran sel-sel tubuh yang sudah rusak itu untuk digunakan sebagai sumber energi. Kemudian tahap yang keempat adalah tidur dan istirahat di bulan puasa. Kita sebagai orang dewasa membutuhkan waktu tidur itu idealnya 7-9 jam per hari. Maka dari itu tadi Bu Elis Endang juga menganjurkan tidurlah di awal, karena kita akan bangun lebih awal juga untuk mempersiapkan sahur, karena kita ibu-ibu ya biasanya bangun jam 3 lah untuk mempersiapkan makan sahur, karena dianjurkan makan sahurnya itu 1 jam sebelum imsak. Jadi jam 3 itu sudah cukup untuk menyiapkan waktu makanan sahurnya. 3:30 kita mulai makan sahur. Kemudian waktu tidur yang kurang ini dapat mempengaruhi metabolisme dan kinerja tubuh. Bagaimana ini bisa terjadi? Karena pada saat kita kurang tidur itu pencernaan kita bekerja kurang bagus, sehingga terjadi penumpukan sisa makanan. Kalau di hati dia ditumpuk dalam bentuk glikogen, kemudian lemak ditumpuk di semua bagian tubuh. Akibatnya hati kita akan kewalahan, jantung juga bebannya bertambah, darah yang ke otak juga berkurang karena darah dipakai untuk bekerja hati yang kewalahan tadi. Kemudian gerak usus juga terhambat, fungsi ginjal untuk mengeluarkan sisa-sisa metabolisme juga akan terganggu, sehingga proses pembersihan yang seharusnya terjadi di tahap 3 tadi akan mengalami kegagalan. Karena itu karena kita dianjurkan untuk tidur 7-9 jam, sehingga jangan terlalu larut juga, kita hindari begadang. Idealnya kita tidur itu kalau bisa sebelum jam 10 atau jam 10, karena pada saat jam 10, jam 11 itu mulailah tubuh-tubuh kita melakukan proses detoksifikasi dari organ-organ tubuh kita, baik hati, jantung, ginjal, tuh paru-paru semua akan melakukan proses apa istilah awamnya, perbaikan diri lah ya untuk fungsi selanjutnya. Sehingga pada orang-orang yang tidur larut biasanya akan mengalami beberapa gangguan, terutama di gangguan liver ya atau hepar. Kemudian pada saat puasa kita juga dianjurkan kalau bisa istirahatlah tidur selama 30 menit untuk memperbaiki stamina tubuh kita. Next Mbak Nova. Nah, dari tahapan-tahapan tadi, kemudian setelah kita tinjau lebih lanjut, ada beberapa manfaat yang bisa kita peroleh dari puasa ini. Di antaranya adalah menyebabkan perubahan dari glukosa menjadi keton, atau yang istilahnya adalah glucose keton switch. Di sini pada saat berpuasa, keton dan asam lemak ini akan menjadi sumber energi utama untuk otak dan seluruh tubuh, sehingga terjadi juga penurunan gula darah karena gulanya diubah menjadi keton. Kemudian meningkatkan lipolisis atau apolisis tadi. Kemudian lemak-lemak yang di bawah seputan juga akan ikut lisis, sehingga ini bermanfaat juga untuk kita yang obesitas, karena saya juga termasuk obesitas sebelumnya, dan juga untuk lemak di organ hati. Kemudian selain itu zat keton ini juga berfungsi sebagai sumber energi pengganti glukosa tadi.
Manfaat yang lain adalah puasa juga berperan dalam sistem respon imun kekebalan tubuh karena akan menambah jumlah sel darah putih dan meningkatkan daya tahan tubuh. Ini akan terjadi pada minggu kedua. Jadi setelah hari ke-7 akan terjadi peningkatan sel-sel darah putih karena dia adalah tentara kita untuk pertahanan tubuh. Kemudian puasa juga bisa mengurangi kerusakan oksidatif sel tubuh dan inflamasi atau peradangan karena tadi sel-sel yang rusak akan diolah untuk sumber energi. Kemudian puasa ini tadi yang autofagi tadi ya, di mana sel tubuh tidak sehat akan menghancurkan sel itu sendiri dan dia tidak akan mengganggu sel-sel sehat yang lain. Karena itulah puasa juga bisa memblokir makanan untuk bakteri, virus, dan sel kanker sehingga sel-sel tersebut tidak bisa bertahan hidup. Dan pada penelitian dengan populasi manusia, puasa juga bisa menurunkan resiko obesitas, hipertensi, asma, dan penyakit rematik. Di sini selain kesehatan secara fisik, kita juga akan merasakan manfaat dari kesehatan mental seperti yang tadi Ibu Haja Elis Nurhayati sampaikan bahwa disinilah peran agama itu sangat kuat di dalam puasa ini untuk kesehatan mental kita. Kita akan berjuang untuk menahan emosi pada saat bulan puasa ini. Di antaranya menahan marah, menahan gibah, menahan hal-hal yang negatif dan mengendalikan organ tubuh kita untuk melakukan agar tidak melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Dan disitulah kita juga melatih kesabaran karena dari hadis riwayat Tirmizi juga disampaikan bahwa puasa adalah separuh dari kesabaran. Dan kenapa kita dengan melatih kesabaran, dengan tidak marah itu bisa sehat? Karena pada saat kita marah itu akan meningkatkan hormon yang namanya hormon katekolamin. Di sini hormon ini akan memacu kerja jantung, membuat otot-otot kita tegang, kemudian menaikkan tensi yang akan mempercepat penuaan. Nah, mungkin di sini bisa juga saya sampaikan kalau kita tersenyum itu akan meningkatkan hormon endorfin dan otot-otot kita itu yang bergerak akan lebih sedikit. Jangan kalau kita marah itu hormon katekolamin yang keluar dan otot-otot kita yang berkerut itu lebih banyak. Makanya kalau yang sering marah, nuwun sewu, cepat tua. Seperti itu ya. Kalau yang kita sabar, tidak mudah marah, insya Allah kita awet muda ya Bu. Seperti itu ya. Nah, disinilah emotional quotient juga lebih menentukan keberhasilan hidup kita juga. Kita lebih berlapang dada seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Haja Elis ya. Di sini juga puasa obat dari problem cemas. Yes, sebenarnya kita berkaitan antara fisik, kemudian mental, emosi, semua itu berkaitan semuanya. Dan yang di sini patut diingat juga hanya dengan mengingat Allah Subhanahu Wa Taala hati kita akan menjadi tenang. Hati kita tenang, tentram, tidak gelisah, bersyukur tadi ya Bu, ikhlas. Insya Allah kita akan next Mbak Nova. Nah, di sini kita tadi disampaikan juga oleh Bu Elis Endang bahwa menu sahur ya. Untuk porsinya bagaimana? Tadi jenis-jenisnya sudah disampaikan. Apa saja yang sebaiknya dikonsumsi, apa saja yang sebaiknya dihindari. Untuk porsinya, nah untuk porsinya ini dalam satu piring kita itu diusahakan untuk makanan pokok sepertiga piring, kemudian sayuran sepertiga, lauk pauk 1/6 dan buah-buahan 1/6. Hindari garam dan banyak minyak. Tadi juga sudah disampaikan Bu Elis Endang. Jangan lupa yang utama juga cuci tangan ya ibu-ibu ya. Jangan sampai habis makan sahur kita jadi diare. Nauzubillah min zalik. Kemudian minum air putih. Air putih juga tadi sudah disampaikan juga untuk takarannya bisa dihitung, digabungkan juga dengan cairan-cairan yang lain. Nah, di sini yang patut diamati juga dihindari adalah jangan minum kopi dan teh saat sahur. Karena dalam kopi dan teh itu mengandung kafein. Dia akan meningkatkan kinerja jantung, meningkatkan metabolisme organ juga, sehingga tadi yang efek diuretik tadi disampaikan kalau tadi Bu Elis Endang menyampaikan dari semangka, efek diuretik. Nah, di dalam kopi dan teh ini juga ada efek diuretiknya justru lebih kuat. Kalau ibu-ibu perhatikan habis minum kopi atau teh, sering ke kamar mandi nggak Bu? Coba perhatikan. Nah, jika itu kita konsumsi pada saat kita sahur, otomatis kita akan sering bolak-balik ke kamar mandi juga, lebih cepat dehidrasi, lebih cepat kita merasa haus, lebih cepat merasa lemas. Jadi kalau memang yang tidak bisa lepas dari teh dan kopi,
monggo pada saat buka justru, karena kalau habis bolak-balik ke toilet haus bisa minum bebas, tapi pada saat sahur kita tidak bisa minum kan sesudahnya, seperti itu. Nah, tetap dibatasi konsumsi gula dan garam juga. Dan untuk konsumsi harian gula itu maksimal untuk setiap orang adalah 50 gram atau sekitar 4 sendok makan, sedangkan untuk garamnya sekitar 5 gram atau 1 sendok teh. Ini kemudian untuk tips yang mempunyai sakit mah atau sakit lambung, di sini hindari jenis makanan yang pedas dan asam. Ini baik saat sahur maupun berbuka ya. Tadi Bu Elis Endang juga menyampaikan. Kemudian jangan terlalu kenyang pada waktu berbuka, karena jika terlalu kenyang, lambung juga akan bekerja terlalu keras, pasti akan sakit. Kalau yang punya sakit mah, monggo dicoba, langsung makan segala macam, pasti habis itu akan terasa sakit perutnya. Jadi bertahap saja, secukupnya untuk membatalkan, kemudian sholat maghrib, habis itu monggo dilanjut makan lagi, tapi jangan terlalu kenyang juga. Dilanjutkan sholat tarawih, habis sholat tarawih baru makan lagi sedikit, seperti itu bertahap. Jadi lambungnya juga apa ya, kalau istilah kita tidak kaget gitu ya, habis kosong langsung menerima makanan banyak. Kemudian obat mahnya bisa diminum pada saat berbuka, akan tidur atau setelah sahur. Kan ada macam-macam jenis obat mah atau obat lambung ya, ada yang sehari sekali, ada yang sehari 2 kali, ada yang sehari 3 kali. Untuk yang pada saat buka, akan tidur dan setelah sahur, ini untuk yang sehari 3 kali. Kalau yang sehari sekali diminumnya pada saat sahur sebaiknya, karena untuk antisipasi selama sehari penuh kita perut kosong. Kemudian juga tadi yang berpengaruh juga ke lambung adalah jiwa yang tenang dan menjauhi dari stres. Karena pada saat kita stres itu asam lambung pasti akan meningkat. Jadi sebenarnya penyebab utama dari sakit lambung itu adalah stres. Makanan asam, pedas, bergas segala macam itu memperberat kondisi sakit lambungnya. Jadi sebenarnya awalnya dari stresnya. Stres ini mungkin kadang kita tidak sadar. Kalau kita sudah sehari-hari mengalami, kita merasa itu bukan stres. Kita nggak stres, tapi sebenarnya bawah sadar kita lah yang merespon. Jadi tadi yang Ibu Elis Nurhayati sampaikan, banyak-banyaklah kita mengingat Allah, beristighfar, seperti itu, banyak sholat, itu akan menenangkan kita. Nah ini olahraga kami singgung lagi ya, olahraga di bulan puasa. Tadi disarankan sekitar 30 menit. Bisa lama olahraga 30 menit. Untuk waktunya pada saat menjelang berbuka puasa atau 30 sampai 60 menit setelah berbuka bisa dilakukan juga. Kenapa? Karena pada saat berolahraga biasanya kita akan mengeluarkan keringat. Pasti tubuh akan lebih dehidrasi lagi. Jika sudah mendekati waktu berbuka, pada saat kita merasa haus, kita bisa langsung segera minum nanti pada saat berbuka, seperti itu ya. Kemudian jenis olahraga yang disarankan adalah intensitasnya ringan sampai sedang, contohnya bersepeda, jogging, jalan santai, yoga, pilates, dan hindari olahraga berat dan berolahragalah sesuai kondisi tubuh, jangan terlalu memaksakan. Nah, di sini ada beberapa saran untuk penyesuaian dosis obat dan waktu minum obat untuk penyakit-penyakit tertentu. Mungkin ada yang mempunyai penyakit diabetes atau hipertensi, mungkin bingung waktu minum obatnya ya. Nah di sini untuk yang obat diabetes untuk golongan sulfonylurea itu contohnya glibenclamid, kemudian glimepiride itu diminum pada saat berbuka puasa. Untuk pada saat mau makan minum obat kemudian langsung makan. Kemudian untuk obat akarbus diminum pada saat sahur atau berbuka, bisa salah satu dipilih waktunya. Kalau metformin yang diminum sehari sekali diminumnya pada saat berbuka puasa. Karena pada saat berbuka puasa kita akan mengkonsumsi makanan yang ya lumayan banyak, karbohidratnya juga mungkin lumayan banyak, jadi perlu kita antisipasi dengan obat ini sehingga tidak naik kadar gula darahnya. Kemudian yang diminumnya sehari 2 kali berarti pada saat sahur dan berbuka puasa. Ada yang juga memakai injeksi insulin di sini yang jenis short acting, misalnya Apidra, Novorapid, Humalog, di situ disuntikkan sehari sekali, maka pada saat berbuka puasa, sama seperti metformin ya, yang 2 kali pada saat sahur dan berbuka. Untuk obat anti hipertensi disarankan pada saat sahur karena berdasarkan penelitian tensi darah akan meningkat pada jam 9 sampai 11 pagi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan.
Next Mbak, next. Nah, ini daftar pustaka sumbernya, dan terima kasih. Selamat berpuasa, semoga kita semua sehat, bugar sampai akhir Ramadan dan berjumpa Ramadan berikutnya. Terima kasih. Luar biasa.